Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an bi'ulumihi ila ghairi hadin. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'alaina hikmataka wa syur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Adada kulli harfin kutiba alaykum abadal abidin wa dahar dairin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal mustami'in al-kiram rahimahullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kembali ditakdirkan dapat hadir di majelis zikir majelis pengetahuan. Salawat dan salam selalu dan semoga dimohon kepada Allah agar tetap dilimpahkan kepada kedua anak uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, pembahasan matan hikam munajat yang ke-35 pada halaman 221. Ilahi udlubni birahmatika hatta asila ilaika wajzubni biminnatika hatta aqbila alaik. Wahai Tuhanku, dekatkanlah aku kepadamu dengan rahmat-Mu supaya segera aku sampai kepadamu, dan tariklah aku dengan kurnia-Mu sehingga aku menghadap kepadamu. Memang tidak ada jalan bagi hamba untuk sampai kepada Tuhan kecuali dengan rahmat Tuhan itu sendiri. Demikian pula tidak mungkin menghadap kepada Tuhan kecuali dengan kurnia. Dari munajat ini, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengungkapkan suatu ungkapan hati tentang bagaimana ketergantungan atau keterikatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk mendekatkan diri kepada Allah pun seorang hamba tidak bisa berlepas kecuali cuma bergantung kepada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada sebagian para ahlul ma'rifat mengatakan, ma taqarrabtu ila Allah illa minallah. Aku tidak bisa mendekat kepada Allah kecuali pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kondisi ini merupakan puncak dari setiap harapan, tujuan akhir dari setiap orang-orang yang ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab posisi dekat ini merupakan posisi kehormatan. Jangankan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendekat kepada orang yang dekat kepada Allah pun itu sebuah kehormatan buat kita.
di situ. Nah tentunya dekat itu tidak bisa dicapai, melainkan ada asbab-asbab yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Seorang bisa mendekat kepada orang yang mendapat kehormatan dari Allah. Tentu orang ini punya kelebihan. Duduk di dekat kiai, pasti ada asbab kenapa orang itu bisa duduk di dekat kiai. Nah, asbab-asbab inilah yang perlu kita ketahui sehingga bisa mendekatkan kita kepada kiai. Apakah dengan kita mengkhidmatkan diri kepada kiai? Apakah kita mendekatkan diri itu asbab ilmu atau asbab yang lain? Nah, kalau mendekat kepada kiai baik, lagi ada asbab. Apalagi untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa tiba-tiba kita langsung dekat, sehingga terpenuhi dulu asbab-asbab ini. Sampai dalam satu hadis, kun ma'allah, fa'in lam takun ma'allah, fakun ma'aman ma'allah. Wahai orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah. Kalau kau belum mampu jadi orang yang bersama Allah, jadilah engkau bersama dengan orang yang hatinya bersama Allah. Sebab orang itu yang akan menyampaikan engkau untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selain mengetahui asbabnya, kita juga harus mengetahui apa yang menjadi penghalang-penghalang sehingga kita sulit untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada wasilah dulu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan carilah wasilah yang bisa mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sudah dijawab melalui hadis tadi, bahwa mendekat kepada Allah itu melalui orang-orang yang punya kedudukan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, nak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya modal ilmu. Makanya orang-orang yang dekat kepada Allah itu orang-orang yang sudah menghabiskan waktu mereka terlebih dahulu untuk bersyariat, untuk berikhtiar, untuk belajar. Kemudian baru mereka tekun mengamalkan ilmunya, buah ketekunannya, baru mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ilmu tidak akan bisa seorang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ada orang bodoh dekat kepada Allah? Tidak ada. Orang-orang yang dekat kepada Allah itu rata-rata mereka adalah orang-orang yang berilmu.
Bagaimana mungkin Anda dekat kepada Allah kalau sholatnya bermasalah? Kenapa sholatnya bermasalah? Bacaan sholatnya banyak yang salah. Bacaan sholatnya benar karena ilmu, ngajinya benar. Gerakan sholatnya benar karena ilmu, rukunya benar, takbirnya benar, i'tidalnya benar, sujudnya juga benar. Ini dengan ilmu. Kemudian dengan niat yang benar, baru bisa dekat seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dekat kiai kalau niat kita sudah tidak benar, kiai benci. Dekat kiai niatnya tidak benar. Ada yang dekat kiai pengen belajar dapat ilmu kesaktian, tidak mempan dibaca, berjalan di puncak api. Niatnya begitu ditanya kiai, rukun wudu ada berapa? Tidak tahu. Rukun sholat ada berapa? Tidak tahu. Malah kiai mensibukkan diri dengan yang fardu ain tidak, tapi yang fardu ain buat dirinya dia abaikan. Nah, ini salah besar. Berarti niatnya tidak benar. Apalagi mendekatkan diri kepada Allah. Kalau niatnya tidak benar, Allah juga tak reda. Ini ukuran buat kita. Kalau sama-sama manusia, kita dekat niatnya tidak benar, tujuannya tidak baik, pasti kita tidak ada. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi Allah tidak demen kalau kita punya tujuan yang tidak baik. Maka bagaimana mungkin kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hati mesti benar. Orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang sampai kepada Allah, itu orang-orang yang hati mereka tidak bermasalah. Man atallaha biqalbin salim, itulah mereka orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dalam hatinya tidak ada riya, tidak ada kedengkian terhadap orang lain. Dalam hatinya juga tidak ada rasa kibir, rasa sombong, merendahkan diri orang lain. Tidak ada. Siapa yang tidak kenal Syekh Abdul Qadir Jailani? Semua kita pernah mendengar, walaupun tidak berjumpa secara fisik, tapi kita semua tahu siapa Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Ma wasaltu ila Allah la bisiyamin nahar wa la biqiyamil lail. Innama wasaltu ila Allah bit tawaddu wal karam wa salamatus sadri. Aku tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan aku banyak puasa di siang hari. Bukan juga aku sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena aku banyak beribadat di malam hari. Bukan karena itu, kata beliau. Innama wasaltu ila Allah bil tawaddu wal karam wa salamatis sadri. Bahwasanya aku sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bil tawaddu, dengan sifat rendah diri, wal karam, dengan sifat pemurah, dengan sifat kasih sayang kepada orang-orang yang menuntut ilmu, wa salamatis sadri, selamat dada ini dari hal-hal yang tercela. Maka dikatakan dalam Al-Quran, man atallaha biqalbin salim. Itulah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang dalamnya tidak ada rasa permusuhan, hati yang di dalamnya bersih daripada hal-hal yang bersifat pamer, lalu bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ilmu, niat benar, hati benar. Wasilahnya siapa? Guru yang bisa nyampe. Dan jangan pernah kita merasa puas dengan ikhtiar dan usaha. Jangan pernah kita merasa puas dengan belajar untuk menggali ilmu. Jangan pernah merasa puas.
Sebab ada orang merasa diri sudah berilmu, dia cukup merasa baca buku dah. Udahlah itu baca itu kali memahami. Akhirnya dia melepaskan keterikatan diri dengan guru. Karena merasa sudah mampu untuk memahami agama dengan sendirinya, dengan bekal dia yang sudah ada. Oh, ini salah besar, salah langkah. Sebab kalimat di dalam kitab itu, jangankan sikok huruf, sikok titik baik, kalau bermasalah sangat besar akibatnya, sangat fatal ke situ. Makanya ada cerita, gua baca kitab, gara-gara masalah titik, akhirnya dia binasa. Dalam hadis dikatakan habbatus sauda syifa min kulli da. Jintan hitam itu obat dari setiap penyakit. Begitu dia baca kitab, hayatus sauda syifa min kulli da. Habba dengan hayat cuma beda titik. Yang mestinya ba dibacanya iya, jadi hayatus sauda. Kalau hayatus sauda artinya pulau hitam, bukan jintan hitam. Ada dalam hadis kan habbatus sauda, jintan hitam. Begitu dia baca hayatus sauda. Jadi kalau dibaca hayatus sauda artinya ular hitam obat segala penyakit. Carinya dia ular hitam, makannya mati. Bukan malah sembuh. Kenapa? Akibat merasa cukup dengan pemahaman diri sendiri. Ini fatal, bahaya. Nah, kemudian apa juga yang menjadi penghalang seseorang itu tidak bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala?